Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, baiklah kita berdoa dulu dengan diawali membaca surah Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Anak-anak sekalian, bagaimana kondisi kalian saat ini? Tentunya baik-baik saja, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pelajaran ini dengan membahas bab 2. Topik pembahasan kita pada hari ini menyayangi hewan dalam syariat penyembelihan. Kamu bisa buka buku pendamping ini, buku ini ya, pada halaman 20. Pada halaman 20 itu. Dan dilihat materinya. Yang pertama, pengertian kebagian A. Jadi secara bahasa, pengertian penyembelihan itu mematikan hewan. Artinya menghilangkan nyawa hewan dengan cara memotong lehernya. Sedangkan menurut saya Islam, penyembelihan adalah menghilangkan nyawa hewan dengan cara memotong 3 urat, 3 saluran. Yang pertama, saluran pernapasan. Yang kedua, saluran makanannya. Yang ketiga, itu urat nadi kiri dan kanan itu harus putus. Jadi pengertiannya, menurut istilah syariat Islam, penyembelihan itu adalah menghilangkan nyawa hewan dengan cara memotong lehernya, putus 3 urat. Urat saluran pernapasan, saluran makanan, dan urat nadi 2 kiri dan kanan. Kemudian yang kedua adalah tata cara penyembelihan. Itu di halaman 21. Kamu bisa lihat di halaman 21 di bagian B, tata cara penyembelihan. Ini tata cara penyembelihan itu ada 2 cara. Yang pertama cara tradisional, yang kedua cara mekanik. Yang pertama cara tradisional itu, yang pertama menyiapkan
terlebih dahulu lubang. Itu ada 6 lubang tempat nanti kalau dipotong lehernya itu darahnya mengalir, itu harus jatuh ke lubang. Yang kedua, peralatannya yang akan digunakan itu harus disiapkan terlebih dahulu, alat yang tajam. Kemudian yang ketiga, hewan yang akan disembelih itu dibaringkan menghadap kiblat dan lehernya dikenakan ke lubang tadi yang sudah kita siapkan. Kemudian yang keempat, leher hewan yang akan disembelih diletakkan di lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, kaki hewan diikat. Kalau yang hewan kecil, ayam misalnya, cukup dipegang saja. Tapi kalau kambing lebih besar harus diikat dengan tali. Nanti kalau waktu kita menyembelih kakinya lepas, pisaunya kena tendang. Yang keenam, mengucapkan basmalah. Ini mutlak ya. Mengucapkan basmalah itu mutlak. Kalau dalam menyembelih tidak mengucapkan basmalah, maka sembelihannya tidak sah. Itu cara yang tradisional. Kemudian yang bagian B, cara mekanik. Cara mekanik ini ada 5. Kemudian halaman 21 masih. Yang pertama, memastikan mesin potong hewan dalam keadaan baik. Mesinnya harus baik. Nanti pada saat mau dipotong, lalu mesinnya tidak nyala. Nah, jadi hewannya tersiksa nanti. Yang kedua, menyiapkan hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Hewannya udah ada. Kalau mau sembelih mesinnya udah nyala, hewannya lagi cari-cari, lama. Jadi siapkan dulu hewannya. Yang ketiga, penyembelihan atau operator yang akan menyalakan mesinnya berniat untuk menyembelih. Kemudian dia harus membaca basmalah yang keempat. Ya, operatornya nanti yang menghidupkan mesin harus membaca basmalah. Tentu saja orang Islam. Yang kelima, lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin potong. Nah, udah siap semua, 1, 2, 3, 4, 5, hidupkan mesinnya dengan mengucapkan basmalah. Oke. Anak-anak, kita lanjutkan yang ke-6 ya. Tadi yang ke-5, sekarang yang ke-6. Yang ke-6 itu sunnah-sunnah. Dalam penyembelihan itu ada sunnah-sunnahnya ya. Penyembelihan tadi punya wajib ya. Kemudian ada sunnahnya. Kalau kita melakukan kegiatan ini, kita dapat pahala sunnah. Yang pertama, hewan dihadapkan ke kiblat. Nah, yang kedua, sebelum menyembelih hendaknya membaca basmalah. Tadi mutlak baca basmalah. Yang ketiga, membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, menajamkan alat penyembelih agar dapat mengurangi kadar sakit. Jadi upayakan sebagaimana hewan itu kurang rasa sakitnya. Makanya dimiringkan ke kiri itu mengurangi rasa sakit juga. Yang kelima, hewan yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Jadi dia hadapkan ke kiblat, miringkan ke kiri, jadi kita nyembelihnya kepalanya sebelah kanan penyembelih. Ya, orang yang menyembelih itu bisanya tangan kanan. Kalau orang kidal gimana? Dia juga posisinya sama, ya. Bisa. Yang keenam, penyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatang lehernya panjang. Ya. Hal itu dimaksudkan supaya hewan itu cepat matinya. Kemudian yang ketujuh, memotong 2 urat. Tadi sudah ada di atas, ya, kiri dan kanan itu urat nadi, kiri dan kanan. Berikutnya,
mempercepat proses penyembelihan, nggak selama-lama lagi. Udah kalau pisaunya udah sek gitu ya, jangan lama tungkan ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, memperlakukan dengan baik ketika proses awal sampai akhir penyembelihan. Jadi hewan jangan dipukul dulu supaya tidak bergerak. Ya, itu penyiksaan namanya ya. Lanjut pada nomor 7, makruh. Makruh ini artinya kalau kita lakukan kita tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan kita berpahala. Jadi yang makruh. Kalau kita lakukan yang makruh itu memang tidak dosa, tapi tidak ada pahala. Tapi kalau kita lakukan ya, kalau kita tinggalkan pahala. Yang makruh apa? Ada 5 nih. Pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Jadi misalkan tajam tadi, ya dapat pahala 1 ya. Kedua, memukul atau menyiksa hewan. Jadi hewan, kalau hewannya tidak liar jangan dipukul, ditangkap aja dulu ya. Kecuali hewan liar ya. Yang ketiga, menggulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi biasanya orang mau cepat, binatangnya masih bergerak-gerak udah dikupas kulitnya. Jadi benar-benar mati dulu baru diguliti. Kemudian yang keempat, memotong hingga leher binatang terputus, kepalanya terpisah. Biasanya tuh kalau terlalu tajam putus kepalanya. Jadi usahakan jangan sampai putus. Kalau putus sudah ya tidak apa-apa, tidak dosa ya, karena ini makruh. Tapi kita tidak ada pahala. Jadi tinggalkan sedikit ya, supaya masih ada nyambung gitu. Kemudian yang kelima, hanya memotong kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan, tenggorokan dan berat nadinya, kiri dan kanan tadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan berikutnya hewan yang halal dan haram. Ya, anak-anak kita lanjutkan yang bagian C, hewan halal dan haram. Jadi kan yang disebut itu hewan halal. Jadi kita perlu tahu mana hewan halal dan haram. Ini nanti kamu bisa baca halaman 23 ya. Ayatnya ini surah Al-Maidah ayat 3 ya. Hurimat alaikumul maidah wad-dama wal lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal khanifatu wal mawqutu wal mutaraddiyat wan nadijah wa ma akala subu illa ma zakaitum wa ma dzubiha 'ala. Ini ayatnya ya. Hewan yang halal itu ada 2. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, yaitu sebagai berikut: hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, dan unta. Yang kedua, unggas seperti angsa, ayam, bebek, dan burung. Kemudian serangga seperti belalang. Itu 3 macam hewan yang halal. Kemudian hewan yang hidup di air, yaitu ikan, belut, ya, gurami, lele, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan yang halal. Hewan halal ini ada 10 ya, 10. Yang pertama, daging babi. Daging babinya ada ceritanya, tapi tidak cukup diceritakan di sini. Yang kedua, bangkai. Asalnya karena mengandung banyak bakteri dan membahayakan. Alasannya itu. Yang ketiga, darah. Alasannya karena darah sulit untuk dicerna oleh tubuh, makanya haram. Yang keempat, hewan yang tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk hewan lain, dimakan binatang buas, dan disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu haram hukumnya.
Yang kelima, hewan yang kotor dan menjijikkan, contohnya cacing, ulat, dan tikus. Yang keenam, hewan buas dan bertaring kuat, contohnya harimau, singa, dan serigala, termasuk gajah. Yang ketujuh, burung yang berkuku tajam dan memangsa hewan lain, contohnya elang, raja wali, burung hantu, dan gagak. Yang ke-8, hewan amfibi, contohnya katak dan buaya, yang itu dua alam ya, amfibi. Yang ke-9, hewan yang sunnah untuk dibunuh, contohnya ular, tikus, dan anjing. Itu sunnah kita membunuhnya ya, karena hewan tersebut membahayakan. Yang terakhir, hewan yang dilarang untuk dibunuh, contohnya semut, lebah, dan burung put-put. Baik anak-anak, untuk terakhir ada tugas nanti kamu kerjakan pada halaman 25. Itu ada penilaian harian 3 yang ganda, ada 15. Kerjakan di kertas selembar. Boleh kamu foto, kirim, dan boleh juga di lewat manual ya, lewat kertas selembar kumpulkan kalau yang punya HP Android. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.